Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Indra, dalam pelajaran matematika. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran di kelas 8 semester 2 dengan materi luas permukaan kubus dan balok. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk disiapkan dulu buku paket, dan alat tulisnya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita simak permasalahan berikut ini. Nah, Laras ingin membuat dua buah kotak kado yang ukurannya adalah 30 cm kali 15 cm kali 6 cm. Untuk membuatnya, dia membeli selembar kertas karton yang ukurannya adalah 84 cm kali 118 cm. Nah, kira-kira cukup tidak ya kertasnya? Untuk dapat menjawab pertanyaan itu, kita perlu mempelajari luas permukaan, balok, dan kubus. Berikut lebih jelasnya. Nanti pada saat kita mempelajari bangun ruang, yaitu kubus dan balok, kita akan menemui beberapa istilah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sisi. Sisi adalah bidang pembentuk bangun ruang. Berikutnya ada rusuk. Rusuk adalah perpotongan antara dua buah sisi bangun ruang. Kemudian ada titik sudut atau titik pojok, adalah perpotongan 3 rusuk atau lebih dari bangun ruang. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan antara dua titik sudut pada suatu bidang, yaitu bidang penyusun bangun ruang. Ya, selain itu ada juga yang disebut sebagai bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibuat melalui dua buah rusuk yang sejajar tapi tidak terletak pada suatu sisi. Kemudian ada juga diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut tidak sebidang yang saling berhadap. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang rumus mencari luas persegi dan persegi panjang? Nah, kita perlukan informasi tersebut untuk menentukan luas permukaan kubus dan balok. Maka dari itu, yuk kita ingat kembali apa rumus mencari luas persegi dan persegi panjang. Untuk mencari luas persegi, kita bisa menggunakan rumus S kali S. Jadi luas persegi sama dengan S kuadrat atau sama dengan S kali S. Untuk menentukan luas persegi panjang, kita gunakan rumus panjang kali lebar. Seperti itu. Nah, anak-anak, kita akan mencoba mengidentifikasikan unsur-unsur penyusun dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini memiliki sisi atau bidang, diantaranya adalah bidang A, B, C, D. Ada juga bidang E, F, G, H. Nah, anak-anak, bisakah kalian mencoba untuk mengidentifikasi sisi-sisi atau bidang lainnya dari kubus ini? Nah, sekarang coba ditulis di buku tulis kalian, bidang atau sisi apa saja yang menyusun kubus ABCD EFGH berikut, dan ada berapa? Sudah? Kalian sudah dapatkan? Ada berapa total dari bidang atau sisi penyusun kubus ini? Ya, benar. Jadi, kubus itu memiliki 6 buah sisi atau bidang penyusunnya. Selanjutnya, kita identifikasi rusuknya ya. Rusuk kubus ABCDEFGH diantaranya adalah rusuk AB. Ada juga rusuk BC. Ada juga rusuk EF. Nah, coba anak-anak
identifikasi rusuk-rusuk yang lain dari kubus ABCD EFGH ini. Ada berapa ya banyaknya rusuk kubus ABCD EFGH? Benar anak-anak, jadi kubus ABCDEFGH mempunyai 12 rusuk ya. Kita lihat dari alasnya di bawah ya. Dari AB, BC, CD, kemudian yang atas ada EF, FG, GH, HE. Kemudian rusuk tegaknya ada apa saja? Ada AE, BF, kemudian CG, dan yang terakhir ada DH. Ya, jadi totalnya adalah 12. Ya, selanjutnya kita akan mengidentifikasi titik sudut atau titik pojok dari kubus. Kubus ABCDEFGH ini mempunyai titik sudut seperti titik sudut A, titik sudut B, C, dan seterusnya. Bisakah kalian mencoba untuk mencari tahu titik sudut yang ada berapa titik sudut kubus? Benar anak-anak, jadi kubus mempunyai 8 titik sudut. Ya anak-anak, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi kubus ABCDEFGH ini mempunyai diagonal sisi atau diagonal bidang. Contohnya adalah PG dan CF. Kubus itu mempunyai 12 diagonal bidang. Kenapa bisa seperti itu? Untuk lebih cepatnya kita logika saja ya. Kubus itu mempunyai 6 buah sisi, padahal satu buah sisi itu punya 2 buah diagonal bidang. Karena ada 2 buah diagonal bidang masing-masing, maka tinggal dikalikan 6. 6 dikali 2, jadi 12 diagonal bidang. Seperti itu. Selanjutnya kita identifikasi bidang diagonalnya. Salah satu bidang diagonal dari kubus ABCDEFGH ini adalah bidang BDHF. Dapatkah kalian mencoba mencari bidang diagonal lainnya? Ada berapa bidang diagonal dari kubus? Ya, benar. Jadi kubus itu mempunyai 6 buah bidang diagonal. BDHF, ACGE, ABGH, EFCD, EHCB, dan yang terakhir FGDA. Nah, selanjutnya kita identifikasi diagonal ruang dari kubus. Salah satu diagonal ruang dari kubus ABCDEFGH ini adalah HB. Selain HB, diagonal ruang dari kubus ada apa saja? Ada GA, ada EC, dan ada FG. Jadi totalnya ada 4 diagonal ruang pada kubus. Ya anak-anak, perhatikan tayangan berikut ini. Kita akan mencoba mencari tahu bagaimana jaring-jaring kubus itu. Ketika kita punya kubus, kemudian kita coba untuk buka seperti ini, maka dia akan membentuk sebuah jaring-jaring kubus. Dapat terlihat bahwa kubus itu tersusun dari bidang sisi yang berbentuk persegi-persegi. Jadi ada 6 buah persegi. Informasi ini dapat membantu kita untuk mengetahui atau mencari tahu bagaimana cara menentukan luas permukaan kubus itu sendiri. Ya, ini gambar yang lebih lengkap. Bagaimana kita apabila mempunyai kubus, kemudian kita buka, maka hasilnya salah satu jaring-jaringnya adalah bentuknya seperti ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kubus itu terdiri dari 6 buah persegi yang kongruen atau sama besar seperti itu. Jadi untuk menentukan luas permukaan kubus, kita tinggal mengalihkan saja. Tadi di awal kita sudah bahwa luas persegi itu adalah rumusnya S kali S atau S kuadrat. Karena di sini ada 6 buah persegi yang kongruen atau besarnya sama, maka untuk mencari luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi atau sama dengan 6 kali S kali S atau sama dengan 6 kali S kuadrat. Jadi luas permukaan kubus adalah 6 S kuadrat. Mudah bukan?
Ya anak-anak, selain luas permukaan kubus, kita juga dapat menghitung panjang rusuk kubus. Rusuk kubus itu mempunyai panjang yang sama, misalnya kita S, dan kubus itu mempunyai 12 rusuk, maka panjang rusuk kubus adalah 12 dikali S. Selanjutnya kita akan identifikasi rusuk dari balok ABCDEFGH. Balok ABCDEFGH ini mempunyai rusuk diantaranya adalah AB. Ya, coba kalian identifikasi rusuk yang lainnya. Ada berapa ya? Jadi, rusuk pada balok itu ada 12. Nah, sekarang titik sudutnya. Salah satu titik sudut pada balok adalah titik sudut G. Coba dicari titik sudut apa saja yang lainnya yang menyusun balok ABCDEFGH. Sudahkah kalian menemukannya? Jadi, balok ABCDEFGH ini mempunyai titik sudut sebanyak 8 titik sudut. Salah satu diagonal bidang dari balok ABCDEFGH adalah diagonal BG. Coba dicari diagonal bidang lainnya dari balok ABCDEFGH. Ada berapa total banyaknya diagonal bidang pada balok ABCDEFGH? Ya, benar. Jadi ada 12 diagonal bidang pada balok ABCDEFGH. Kemudian bidang diagonal. Salah satu bidang diagonal dari balok ABCDEFGH adalah BDHF. Coba dicari bidang diagonal lainnya dari balok ABCDEFGH ini. Ada berapa? Bagaimana? Sudah menemukannya? Ada berapa banyak bidang diagonal pada balok? Betul sekali. Jadi balok itu mempunyai 6 buah bidang diagonal. Salah satu diagonal ruang dari balok ABCDEFGH adalah HB. Coba dicari diagonal ruang lainnya. Ada berapa diagonal ruang pada balok ABCDEFGH? Ya, benar sekali. Jadi balok itu mempunyai 4 buah diagonal ruang. Ya anak-anak, selanjutnya kita coba lihat jaring-jaring balok. Perhatikan tampilan berikut ini. Apabila kita mempunyai balok, kemudian kita buka, maka hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, balok itu tersusun dari sisi atau bidang yang berbentuk persegi-persegi panjang. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasinya. Kita sudah melihat ilustrasi apabila sebuah balok kita buka, seperti itu ya. Maka nanti berbentuk persegi panjang yang ukurannya berbeda-beda ya, tergantung ukuran balok itu sendiri. Perhatikan balok berikut. Balok ini mempunyai panjang P, lebar L, dan tinggi T. Kemudian kita buka sehingga hasilnya seperti ini. Ketika kita buka, maka hasilnya adalah bidang-bidang penyusunnya berupa persegi panjang. Dilihat di sini bahwa ada persegi-persegi panjang yang punya ukuran yang sama. Ya, di sini ada persegi panjang yang panjangnya P, kemudian lebarnya L. Ada juga persegi panjang yang panjangnya L dan lebarnya T. Ada juga persegi panjang yang panjangnya P dan lebarnya T. Karena masing-masing yang mempunyai ukuran-ukuran tersebut ada sebanyak 2, maka kita dapat menghitung luas permukaan balok. Bagaimana caranya? Dengan menjumlahkan masing-masing luas bidang sisi penyusunnya. Tadi kita sudah mengingat di depan bahwa untuk menentukan luas persegi panjang yaitu menggunakan rumus panjang kali lebar. Jadi luas balok adalah sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi.
Atau kita sederhanakan menggunakan distributif sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Jadi untuk menghitung luas permukaan balok itu sama dengan 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Betul. Selain itu kita juga dapat menghitung rumus untuk mencari total panjang rusuknya. Biasanya untuk membuat kerangka seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya karena di situ rusuk yang panjangnya P ada 4 dan rusuk yang panjangnya L ada 4 juga, serta rusuk yang panjangnya T itu juga ada 4, maka untuk menghitung panjang rusuk keseluruhan balok adalah 4 dalam kurung panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Seperti itu anak-anak. Jadi dengan informasi tadi kita dapat membantu Laras untuk menentukan apakah karton yang dia beli itu dapat atau cukup untuk membuat 2 buah kotak kado. Tadi disebutkan bahwa karton yang dibeli Laras yaitu mempunyai ukuran 84 cm dikali 111 cm. Jika kita hitung, maka luas karton tersebut adalah panjang kali lebar, sama dengan 118 dikali 84, yaitu sama dengan 9.912 cm persegi. Nah, sekarang kita hitung, berapa luas karton yang dibutuhkan Laras? Luas karton yang dibutuhkan Laras sama dengan 2 kali luas kotak, ya, atau 2 kali luas balok. Sama dengan 2 kali luas balok. Tadi sudah kita tahu ya, bahwa luas balok adalah 2 panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Berarti sama dengan, kita sederhanakan, 2 kali 2 4. 4 dalam kurung panjangnya 30 dikali lebarnya 15 ditambah 15 dikali 6 ditambah 30 dikali 6. Sama dengan 4 dikali 450 ditambah 90 ditambah 180. Sama dengan 4 dikali 720. Sama dengan 2880 cm persegi. Jadi karena tadi luas karton yang dibeli Laras adalah 9.912, maka pasti cukup dong untuk membuat 2 buah kotak kado. Gimana? Kita sudah berhasil membantu Laras. Ya anak-anak, supaya kalian lebih paham dan lebih lancar dalam mengerjakan soal, saya akan memberikan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah, kemudian difoto dan dikumpulkan via Japri WhatsApp ke saya. Ya, berikut soalnya. Ya anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai luas permukaan kubus dan balok. Kita juga sudah mempelajari apa saja yang dapat kita lakukan untuk menentukan luas permukaan kubus dan balok. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan luas permukaan kubus, kita bisa menghitungnya menggunakan rumus 6 kali S kuadrat. Kemudian untuk menghitung panjang rusuk kubus, kita bisa menggunakan formula 12 kali S. Selanjutnya, untuk menghitung luas permukaan balok, kita bisa menggunakan rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Dan yang terakhir, untuk menghitung panjang rusuk kubus, kita bisa menggunakan rumus 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Begitu anak-anak pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa soal-soalnya untuk dikerjakan, dan kalian bisa mencari informasi-informasi di sumber lainnya untuk menambah pengetahuan kalian mengenai luas permukaan balok dan kubus. Begitu anak-anak, sekian dari saya. Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa terapkan pola hidup sehat, cuci tangan, dan makan makanan bergizi supaya kita tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.